Selanjutnya, nasihat selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Cece Sopwani. Kepadanya kami persilakan. Ustadz Cece, silakan. Iya. 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warahmani wabirrahimi dhaimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawri. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila bil haqqa ghairu muhtadi. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma qaba lakum minan nisa al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil abdi wal ma'na. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnatin faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni al-hadits wallahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil abdi wal ma'na. Yang saya hormati dan saya banggakan yaitu calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki yang sedang berbahagia. Ayen sedih tuh. Bahagia sadayana. Bahagia insyaallah. Ngaji. Terus kapan lagi ngaji barengan gini sama pasangan? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Rabbul Izzati, yang mana Allah tidak akan pernah mengingkari akan janji. Beda ya sama cowok. Biasanya cowok mengingkar janji, tapi Allah tidak akan pernah ingkar janji. Selama apa? Seakan memasukin adik-adik nih dimasukkan ke dalam surganya Allah. Selama Neng sama AAA ini masih taat dan bakti, apa yang diperintahkan sama Allah dilaksanakan, apa yang dilarang sama Allah dilaksanakan. Allah akan memasukkan semua ke al-jannati. Sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari atas janjinya. Beda jeung si AA, beda jeung si Neng. Itu sebelum nikah mah janjinya selangit, pokoknya mau apapun dikasih. Setelah nikah mah bohong. Si Neng oge sama, setelah nikah mah mau tiktokan wae, udah nikah mah bohong. Awas. Ya. Yang keduanya salawat puja, tidak lupa juga puja kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana Allah tidak akan cepat-cepat memberikan siksa kepada manusia. Selama neng walaupun di dunia ini masih kena cenderung masih banyak berbuat dosa. Tapi Allah tidak akan cepat-cepat memberikan azab dan siksanya. Sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran, innallaha ghafurur rahim. Beda dengan manusia. Kita mah sebagai manusia kalau marah teh ama gue seneng, nggak mau bertanya, nggak mau bertanya, nggak mau saling sapa. Tapi Allah tidak akan marah, tidak akan murka. Walaupun kita sebagai hamba cenderung masih banyak berbuat dosa. Salawat dan salamnya
Semoga tercurah dan terlimpahkan buat paduka alam, yang mana beliau telah sukses merubah dari dulu zaman jahiliyah menjadi zaman ilmiah, yang dahulunya tidak ada nikah, yang ada unsur adanya zinah perjinahan, tapi dirubah sama beliau menjadi adanya hukum nikah. Lihat, Neng, nitip, adanya hukum nikah buat siapa? Terutama perempuan. Buat menaikkan derajatnya perempuan ada hukum nikah. Coba kebayang dulu, fase sebelum Rasul datang ke alam dunia nih. Waktu zaman jahiliyah dulu nih, waktu zaman jahiliyah orang Arab menjadikan perempuan itu barang hina. Kenapa barang hina? Kalau ada perempuan hamil dijadiin barang judi, alat judi. Yuk, cewek cowok nih cepean yuk, taruhan. Itu. Terus gimana nikahnya? Nikahnya dengan simbol bendera, Neng. Nih kalau ada perempuan ada rumah nih, si ini belum ada yang nginep, benderanya putih. Lamun aya rumah bendera putih itu siapapun boleh masuk karena belum ada yang nginep di situ. Besoknya berubah. Itu coba hina nggak perempuan? Makanya alhamdulillah patut Neng, selayaknya kita patut memanjatkan sholawat yang telah merubah dari dulu zaman jahiliyah menjadi ilmiah, yang tidak ada hukum nikah, adanya hukum jinah dirubah dengan beliau adanya hukum nikah, yaitu tiada lain namanya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa salawat dan salamnya juga semoga tercurah dan terlimpahkan buat para sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kepada kita semua nih, Neng sama AA, yang insya Allah akan mengikuti menjalankan sunnah Rasul. Tujuannya semoga semoga kita semua dikasih syafaat sama beliau, yaitu Nabi Muhammad, sehingga nanti di Yaumal Jaza kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Neng sama AA yang cek tadi tema lagi berbahagia, lamun aya nu sedih perlu dipertanyakan, diancam juga nengnya nikahnya. Di sini maaf adanya bimbingan, kok ribet ya mau nikah harus ada bimbingan dulu. Ini perlu digarisbawahi, tanda kasih sayang pemerintah khususnya Kementerian Agama melalui KUA. Sayang kan Neng jeung ka AA. Karena apa? Diantaranya takut ketika menikah nanti ada ujian, takut ketika setelah menikah banyak terjadi pertikaian mengakibatkan perceraian. Makanya KUA itu sayang nih adanya bimbingan begini teh, pembekalan ilmu. Karena apa? Setelah nikah itu Neng sama A banyak perhara-perhara yang harus dilewati sama Neng sama A. Gitu. Makanya di sini maaf, saya di sini nih pemateri misalnya, bukan berarti saya senior. Wah ini mah udah lihai, tetap. Kalau masalah yang lainnya mah nggak usah berguru dulu, itu otodidak saya juga. Nggak diajarin orang tua, nggak ada gurunya bikin anak, gitu kan? Itu mah bisa. Tapi nanti cara menyelesaikan permasalahan, gitu. Makanya saya menitipkan nih sama Neng, sama A, kalau menikah itu sok. Karena apa? Kita teh punya dua pemikiran. Gimana caranya pemikiran kita itu harus satu. Karena kalau mencari persamaan, menikah mencari persamaan sampai belut buluan, oke, nggak bakalan ketemu persamaan. Perempuan yang laki-laki pasti beda, tapi harus dicari apa? Solusi. Makanya satuin pemikirannya. Makanya nitip, kalau Neng sama A menikah mau ngapain nih? Punya tujuan apa nih? So, punya visi misi minimal gitu. Makanya nitip pertama nih, tanamkan nih visi misi adek jeung Neng sama A mau menikah teh. Pertama, satu, harus sama-sama. Laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai seorang istri harus sama-sama
memiliki, mendapatkan kebahagiaan yang sama. Awas, udah nikah, laki-laki nambah gemuk, perempuan kurus. Kenapa, Neng? Sianya judi terus. Malam gadang, ngasih napakahnya kurang. Makanya sifat-sifat nih nanti yang dari sekarang nih. Misalnya banyak main, kurangin kalau udah nikah. Itu awas, nanti setelah nikah nih, kenapa kamu mah dulu teh gemuk sebelum menikah nih. Tapi setelah nikah jeung si Neng kurus banget, istrinya jadi nambah gemuk. Kenapa? Ngebatin. Saya mah ngebatin. Istri saya mah dulu mah waktu nikah nih, sebelum nikah yang diposting apa coba? Di postingnya masakan terus. Oh, masak apa diposting. Padahal mah menang beli. Udah nikah masak sayur asem oke jadi kolot. Di mana eta tuh? Makan awas. Punya istri teh dulu mah rajin posting masakan, tapi pas udah nikah nggak bisa masak. TikTokan wae, awas. Kurangin Neng, update status. Punya kalau udah nikah mah awas. Banyak update status, jangan sampai gini nih kayak ibu sosialita sekarang nih. Udah nikah teh update status, suami sakit. Pertama dipoto cepret update status. Emot sedih, suamiku sakit nih, panas. Dipoto cepret update status. Gitu banyak ibu orang gitu tuh. Awas, hari kedua masih panas, nggak mau makan, update lagi foto. Update status hari ketiga. Bikin status lagi innalillahi meninggal. Makanya Neng punya suami meninggal sakit urusin, jangan dipoto, kasih obat. Awas. Nah nitip nih, harus sama-sama setelah menikah dinyatakan sah sama saksi, diwaliin sama walinya, sah Neng sama A jadi suami istri. Setelah menikah nitip harus sama-sama memperoleh kebahagiaan. Tapi Neng, ada treatmentnya gimana sih Ustadz? Caranya kita setelah menikah itu menjadi keluarga yang sama-sama bahagia. Pertama, kalau Neng sama A mau sama-sama bahagia, pertama luruskan niat kita mau menikah sekarang. Niat mau nikah mau apa sekarang? Neng, nikah teh mau ngapain Neng? Ibadah. Mau ibadah, nggak mau bikin itu live TikTok, nggak, itu kan biar rame penontonnya gitu, nggak konten. Awas, pertama tujuan niatnya apa? Buat beribadah. Berarti kalau mau beribadah gimana? Kalau udah tujuan niat mau beribadah, nih lihat Rasul dulu ditanya nih, apa kebiasaan perempuan laki-laki kalau mau menikah itu biasanya apa yang didahulukan? Kata Rasul ada 3 kebiasaan. Istri mau nikah sama laki-laki, laki-laki mau nikah sama perempuan, ini mau jadi pasangannya itu biasanya ada 3 faktor. Ya kan tujuannya mau beribadah nih tip. Kata Rasul biasanya nih laki-laki mandang perempuan lihat ke ceweknya, calon istrinya. Istrinya lihat laki-laki yang buat jadi calon suaminya, pasti yang dilihat faktor tampan dan cantik. Bener tuh? Bener tuh Neng? Neng? Bener tuh? Abdi mau pusat biasa wae mangga atau mau daek buka jodoh. Calon istrina irungna dina pantatan mong, irung dina bujur. Kan meunang sampurna. Hayang nu geulis bener. Pengen yang cantik laki-laki, perempuan pengen yang tampan suaminya. Rata-rata mau ditembak teh Neng, ditembak kula laki sama cowok. Tapi si cowok nate telingana tina irung bisa kenempel kan gak mau ditolak pastinya Neng. Nu kasep. Lama ditembak nu kasep sama yang tampan pasti mau. Kan gitu. Benar itu rata-rata. Tapi ingat, Rasul memerintahkan bukan tidak boleh. Boleh. Tapi jangan diprioritaskan. Tong diutamakan. Itu lalang mencik santri mah kieu we.
kunaon sih urang make nikah teh dasarna cinta. Makana lamun dasarna cinta mah laisal jamilatu tasnaul mahabbah lakinnal mahabbata tasnaul jamilah. Biasana aku mah jatuh cinta terhadap seorang perempuan teh bukan karena sabab tampan dan cantik, karena sabab cinta dahulu. Meskipun kata orang nggak tampan dan nggak cantik, tetap panggelis. Nah, kan gitu. Tetap pangkasep. Nah, kan begitu. Bukan tidak boleh, lamun kalau kita patokannya karena tampan, karena cantik dan tampan ada masa waktu. Nah, Neng, ada masa waktu. Nah, Neng tong ngerasa, jangan merasa kita cantik. Itu ada waktunya. 50 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Mau gimana? Udah gak cantik lagi. Kan gitu. Khawatir Rasul. Atau misalnya, aku mau nikah sama cowok teh karena dianya tampan. Gimana kalau setelah menikah Allah menguji nih laki-laki kita. Lagi menikah karena tampan. Pas di tengah perjalanan pernikahan 1 tahun 2 tahun, suami kita kecelakaan parah. Saking parahnya tabrakan atau kecelakaannya, kaki sama tangannya misah. Mau gimana? Ya, pisah, Neng. Kaki sama tangannya misah. Kalau satu kan rapat ya saya. Misalnya jadi cacat. Mau punya suami cacat? Neng? Enggak kan? Tapi dasarnya kalau tadinya kalau mandangnya sabab tampan, sabab perfect sempurna. Boleh orang punya suami yang tampan boleh, punya istri yang cantik boleh. Tapi kalau masalah tampan dan cantik kan relatifnya. Relatif. Cek batur istri kita jelek tapi cek kita mendak nyaman. Karena sosok mahabbah mah cinta itu bukan dari tampan dan cantik, dari akhlak perempuan. Kan begitu. Yang keduanya nih, bukan tidak boleh. Kebiasaan yang kedua. Berarti kalau Neng mandangnya laki kita tampan, mandangnya calon istri kita cantik, kurangin dari sekarang. Ya. Karena tidak akan bertahan lama masa cantik dan masa tampan. Yang keduanya rata-rata nih. Ini mah saya mah bodo amat, mau cantik, mau jelek, mau tampan, mau ini. Yang penting pasangan itu selalu menilai pasangannya, kata Rasul, karena faktor apa? Faktor harta. Nah, faktor harta. Nah, ada di sini nih calon istri yang cari calon suaminya nganggur, ada nggak? Pasti ditanya tuh emang kerja di mana? Kan gitu orang. Kita harta. Bisa ya yang nganggur hebat ya. Awas. Abdi saya mau cari yang nganggur. Awas. Boleh. Misalnya tuh perempuan cari calon suami yang udah kerja. Perempuan laki-laki juga sama. Kadang cari pasangan calon istrinya teh karena sebab kaya. Ada banyak. Kita masih muda nih, istrinya udah tua, 5 menit lagi meninggal misalnya. Jeung nenek-nenek banyak kan gitu. Karena apa? Kaya. Saya juga sama. Cari perempuan teh wah, pokoknya mah rek leutik, rek teh janggung, rek hideung kajeun. Yang penting mah tuh ayahnya orang kaya tuan takur misalnya. Rumahnya besar, tanahnya di Sukabumi banyak misalkan. Saking kayanya, saking besarnya rumahnya, kan gitu kadang cinta teh dari harta. Lihat rumahnya, gede amat ini rumahnya. Capek kalau main ke rumahnya teh. Rumah cewek saya mah, kalau main ke rumah cewek saya nih, dari tengah rumah nih, dari teras, numpang mau ke WC harus naik sepeda, misalkan saking besarnya dari rumah. Tuh, kita teh jadi tadinya mau karena faktor itu. Boleh Neng. Boleh mandang pasangan karena faktor, pasangan orang karena kerja, pasangan saya juga karena kerja misalkan, boleh. Tapi jangan dijadikan prioritas, karena kalau pandangan karena harta tidak akan bertahan lama.
Mau lama, mau lila. Mau lama. Kenapa? Gimana Neng? Kalau Neng setelah menikah, suami kita kerjanya mapan atau pedagang sukses, setelah dinyatakan sah sama Allah dicoba, suami kita yang tadinya kerjanya mapan dipecat dari perusahaannya. Suami kita yang tadinya pedagang sukses, dagangannya jadi tidak laku, gulung tikar dagangannya. Apakah kalau Neng tadinya nilai mau nikah sama pasangan kita, lihat karena segi hartanya, apakah Neng bertahan? Mau bertahan? Tidak. Sama bukan nitip ya, Neng. Ya kebanyakan perempuan yang lihat harta teh. Laki-laki juga banyak. Tuh. Nah, yang ketiganya kata Rasul, kebiasaannya selalu menilai pasangannya cantik mah tidak peduli cantik, tidak respect sama cantik. Apa faktor hartanya, orang ini tidak kerja, orang ini tidak cantik, tidak pernah dandan misalkan. Tapi kita teh suka karena faktor ilmu agama. Nah, so kebanyakannya kenapa santri pinter ngajinya kan gitu, seneng sama si dia teh, suaranya bagus, apalagi kalau lagi kori nih cewek saya kan gitu, soleh Neng. Kebanyakan faktor agama yang mengakibatkan kesolehan seseorang. Makanya nitip dari sekarang nih, cek calon istri kita, cek gimana sholatnya, jangan-jangan pakai mukena aja kebalik. Paburi shot bukusan angkat. Neng, cek lagi nih calon istri, calon suaminya sholatnya gimana? Rajin gak sholatnya? Ustaz, alhamdulillah calon suami saya mah rajin sholatnya. Kumaha Neng rajinnya gimana? Itu pas mau Jumatan saking rajinnya, mau Jumatannya aja datang hari Rabu. Jumatan datang hari Rabu, eta mah tara. Awas. Nitip dari sekarang ya. Sholat. Kenapa demikian? Kalau Neng sebagai calon istri sholatnya dijaga karena takut sama azab Allah, nanti perempuan yang begitu akan lebih takut terhadap murka seorang suami. Neng, kenapa sholatnya dilihat? Seorang laki-laki dilihat sholatnya, menjaga tanggung jawab dari perintah Allah. Suami kita udah bisa, apalagi Neng sebagai istrinya pasti dijaga. So, dilihatin sholatnya. Jadi intinya punten maaf. Jadi inti kenapa Rasul menisbatkan 3 contoh. Yang harus didahulukan yaitu ilmu dan agamanya. Bisa ngaji enggak nih? Sholatnya rajin enggak nih? Nah itu yang akan bertahan lama. Faktor yang 2 harta. Faktor yang kedua kecantikan dan ketampanan itu tidak akan bertahan lama. Yang akan bertahan lama yaitu faktor agamanya. Makanya balut ku agama. Gitu. Jadi intinya nih dari 3 nih yang disebutkan tadi. Maaf Neng, kan tadi tujuannya mau beribadah. Berarti nitip kalau setelah menikah. Nitip setelah menikah harus menerima Neng sebagai suami, diterima. Neng sebagai istrinya nih harus diterima apa? Kekurangan pasangan masing-masing. Sekarang mah acting semuanya. Actingnya lagi di mana? Lagi ini jalan-jalan padahal mah keur ngeduk sumur. Neng, kenapa itu sakit ya? Kok bias banget sih sakit? Padahal mah bukannya itu. Mau kentut malu. Banyak kebiasaan Neng nih. Sebagai calon istri si sekarang gak ketahui nih kejelekannya. Sama. Seorang suami sekarang mah tidak akan ketahuan nih kejelekannya. Tidak akan ketahuan. Banyak dirahasiakan. Makanya siap-siap tujuannya mau beribadah. Begitu setelah menikah karena tujuannya mau beribadah, Neng jeung harus siap-siap menerima kekurangan pasangan masing-masing. Siap tuh? Siap. Awas ya. Ayo nama berusaha perempuan juga menjadi sempurna di depan calon mah. Dak takut gani nikah.
Sama laki-laki juga berusaha sempurna di depan calon istri karena takut nggak jadi menikah. Tapi nanti neng kekurangannya ketahuan, suamiku teh geningan tampan mah tampan, kentutna mah jeletit, nggak ngasih tahu dulu, tahu-taunya bau gitu. Sok dari sekarang ya, dari sekarang siapkan apa yang menjadi kekurangan karena kita dibalut dengan ibadah niat kita, berarti harus menerima kekurangan pasangan masing-masing. Kalau bisa mah kekurangan yang ada di pasangan teh ditutup dengan kelebihan yang ada di diri kita masing-masing. Siapnya insyaallah-nya? Nah, mau bahagia kan mau bahagia. Dan emang yang berbahagia mah begitu. Ada masalah, oh iya ayah saya nerima kesalahan gitu. Iya mah merasa paling benar. Kan begitu meren. Yang keduanya, kalau Neng sama AA mau bahagia, treatment yang kedua sakralkan ketika walimatul ursi atau akad pernikahan. Harus disakralkan. Kenapa disakralkannya? Jangan apa? Pertama, harus menjaga ketika walimatul ursi kan atau resepsi pernikahan. Wow, kan itu rame kan? Wow, kalau jalan kaki aja dari sini ke Citerup nyampe bolak-balik pada di situ. Saking ramainya nggak kerasa. Itu kenapa caranya mensakralkannya gimana? Harus tidak boleh melanggar apa yang diperintahkan sama Allah. Di antaranya apa? Salat yang 5 waktu. Nih, tersangka utamanya perempuan biasanya. Perempuan gak mau sholat zuhur, perempuan gak mau sholat asar, sengaja meninggalkan, dikodok, gak pernah dikodok. Karena apa? Takut make upnya luntur. Neng, kan perempuan mah luar biasa kalau nikah segala ada. Sini biru, ini hijau, ini abu-abu, ini hitam, ini pink, iya merah, endos material nempel di wajah semuanya. Kunaon nggak mau di wudu? Kenapa nggak pada mau wudu? Karena bedaknya aja tebel nanti kalau ditelep kucuruk nih, dicolok begini, segini nyampe bedaknya, nggak mau wudu. Makanya setting nanti sebelum make upnya diganti, sholat dulu. Itu kan kita mau berkah dari Allah, tapi kita melanggar apa yang diperintahkan sama Allah. Sholat nih kewajiban suami nih, ngingatin perempuannya nanti. Kenapa demikian? Sholat sekali Neng jeung AA meninggalkan sholat tuh di Bajatul Wasail. Neng sengaja meninggalkan sholat, tidak dikodok. Allah mengutus malaikat sekali aja nih. Buat apa? Nulis nama orang yang meninggalkan sholat di pintu neraka. Kalau udah ditulis gak bisa dihapus. Apalagi kaos laki-laki nih sholatnya banyak. Subuh tara masih tunduk, malam leseh isya, maghrib capek baru pulang kerja, zuhur lagi kerja malas. Awas, sholat nanti laki-laki mah rata-rata sholat viral doang. Sholat viral itu mah sholat maghrib. Awas, jaga sholatnya. Sekali aja seumur hidup, sekali sewaktu nggak sholat, nama kalian itu udah ditulis di atas pintu neraka. Apalagi tiap hari. Sekarang benarkan sholatnya. Nanti ketika walimatul ursi ini tip ya, Neng, sholat yang 5 waktu dijaga biar Allah nurunkan keberkahan. Yang keduanya, cara mensakralkan pernikahan itu yaitu dengan apa? Meminta doa kepada setiap orang yang datang. Harus terdengar Neng doa nak. Bro, doain dulu bro. Dipoto mau harus. Ya, foto harus. Tapi ngedoain gak pernah. Harus kedengar doanya. Karena kenapa? 40 orang berdoa, mendoakan kita dekat dengan dikabulnya. Apalagi kalau pernikahan banyak. Yang datang ribuan. 1000 orang mendoakan kita harus kedengar. Bro, doain dulu bro. Ya, biarin sama bahasa Indonesia kayak mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Begitu. Jangan disingkat samawak. Oke, rumah tangganya singkat doa sepudung. Ya, jangan disingkat. Gitu. So, kalau bisa mah nih pakai banner di depan. Mohon 250.000. Gitu. Jangan amplop nawae. Doa.
Karena apa? Ujian setelah menikah itu bukan waktu hari H akad pernikahan, tapi setelah akad pernikahan. Butuh, makanya dorong sama doa orang yang datang. Insya Allahnya. Nah, insya Allah nih berarti ini harus bahagia pokoknya mah. Kalian setelah dinyatakan sah menjadi suami dan istri harus bahagia sama-sama. Berarti treatmentnya 3, niatnya luruskan. Berarti siap nih menerima kekurangan masing-masing, balut dengan agama. Yang keduanya sakralkan ketika walimatul ursi, doa, minta setiap orang yang datang harus diminta. Dan yang keduanya apa? Jaga sholat. Nah, dari saya segitu nih. Sebetulnya ada 100 poin itu baru harus bahagia. Yang keduanya harus sama-sama apa? Neng jeung A setelah menikah harus lebih bagus, menghormati kedua orang tua. Itu dipercepat aja. Yang ketiganya harus menjadikan nih Neng jeung AA mencari pahala teh jangan usah jauh-jauh, cukup ke suami. Suami cukup cari pahala ke istri. Makanya suami yang baik itu selalu berterima kasih nanti. Gimana cara berterima kasihnya? Terima gaji langsung kasih. Terima gaji transit lah, iya. Yang top apa? Jangan ya. Pokoknya itu garis besarnya aja. Insya Allah nanti pemaparan masalah hakul jauji, jaujati nanti insya Allah ada pemateri yang lain. Mungkin dari saya mudah-mudahan sedikit manfaat buat adik-adik semua. Saya berharap nih sampai waktu akad pernikahannya adik-adik diberikan kelancaran sama Allah, dan setelah dinyatakan sah menjadi suami istri dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ditutup dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq bihasanit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima gaji. Terima kasih ya. Dan memang yang usaha itu laki-laki, tapi yang jadi wadahnya ada istri.